Lupa record. Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 13. Perkenalkan saya Nasrun Daulud dengan NIM 210608071 dan Dan saya Muhammad Afid dengan NIM 210080070. Saya Antonio Maria Clara Berlaka, NIM 1906080082. di sini kami akan mempresentasi materi kami, yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Langsung saja akan dibacakan oleh teman saya untuk mulai dari Kak Antonia. Ya, baik. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam di Indonesia. Undang-Undang Tipikor menetapkan berbagai tindakan korupsi yang meliputi korupsi di sektor publik, seperti korupsi di dalam pemerintahan, lembaga negara, dan sektor bisnis negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Tipikor yang memberikan perluasan dan penegasan mengenai aset yang diperoleh secara korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK didirikan untuk membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang PTPU. Undang-Undang PTPU melengkapi peraturan mengenai tindak pidana korupsi dengan mengatur tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan hasil kejahatan korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini juga mencakup pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam konteks dunia pendidikan. Selanjutnya Ya, akan dibacakan oleh Alvito. Yang berikut, tindak pidana korupsi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia di luar yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP merupakan undang-undang yang mengatur tindak pidana secara umum di Indonesia. Beberapa pasal dalam KUHP dapat diterapkan untuk menjerat tindak pidana korupsi, seperti pasal-pasal yang mengatur penyuapan, penggelapan, pemalsuan, dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tipikor, selain mengatur tindak pidana korupsi secara nasional, Undang-Undang Tipikor juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memberantas tindak pidana korupsi di wilayah sendiri. Oleh karena itu, ada undang-undang tentang Tipikor daerah yang mengatur tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Peraturan ini mengatur proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pelanggaran atau manipulasi dalam proses pengadaan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dapat ditindak sesuai dengan peraturan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan ini mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam konteks tindak pidana korupsi, peraturan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku korupsi di tingkat pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan di atas memberikan landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 10 dengan materi kami yaitu tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sudah.